Udara di rumah ini terasa seperti kain kafan yang basah, dingin, dan menyesakkan. 3 hari. Tepat 3 hari yang lalu, aku menguburkan Aisyah, buah hatiku. Usianya baru 7 tahun, namun ia sudah menanggung penderitaan yang tak adil, penyakit yang merenggutnya dengan cepat, dan yang lebih menyakitkan, ia meninggal tanpa kehadiran ayahnya. Aku, Sofia, duduk di tepi ranjang yang dingin, meremas tumpukan pakaian Aisyah yang masih tercium samar aroma sabun dan masa kecil. Bau itu adalah satu-satunya pengingat fisik yang tersisa dari senyum mungil yang kini terkunci di bawah tanah. Tangisku sudah habis, terkuras sejak hari itu, digantikan oleh kekosongan yang membakar. Aisyah sakit parah. 2 minggu di rumah sakit. Puncaknya adalah saat dokter mengatakan ia harus segera dioperasi karena kondisinya kritis. Aku panik, kalut, dan berulang kali mencoba menghubungi Randy, suamiku. Randy, tolong angkat teleponku. Aisyah harus operasi malam ini, pesanku bergetar. Tak ada jawaban. Panggilan teleponku selalu terputus, atau lebih sering, langsung dialihkan. Malam itu, aku hanya ditemani oleh suara mesin pendeteksi jantung yang berdetak semakin lambat, dan bisikan para perawat yang prihatin. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari, detak jantung Aisyah rata. Duniku runtuh, bukan hanya karena kepergiannya, tetapi karena fakta bahwa ayahnya tidak pernah tahu, tidak pernah peduli. Randy, suamiku, sudah lama tak pulang. Bukan karena pekerjaan, melainkan karena wanita itu, si pelakor, Maya. Sejak 6 bulan terakhir, Randy hidup di dunia lain. Dunia yang diciptakan oleh Maya, wanita yang sejak awal kuendus hanya mengincar kekayaan suamiku. Semua pengeluaran keluarga kami dipangkas habis. Uang bulanan, biaya sekolah Aisyah, bahkan biaya listrik sering tersendat. Sementara itu, Randy selalu tampil rapi, dengan pakaian baru, dan senyum lebar yang tak pernah ia tunjukkan lagi padaku atau Aisyah. Dia tidak bisa pulang. Anaknya sedang sakit, bisik Maya pada suatu malam ketika aku berhasil menghubungi Randy di rumah pelakor itu. Hanya bisikan itu yang kudengar sebelum telepon ditutup paksa. Ternyata, dia menghalangi kepulangan Randy bahkan untuk melihat anak kandungnya sendiri. Anakku sakit kritis dan butuh dioperasi, sementara Randy fokus membahagiakan Maya dan keluarganya, menghamburkan uang yang seharusnya menjadi hak kami. Randy bahkan mengganti nomor teleponnya, meninggalkan kami sepenuhnya. Setelah Aisyah tiada, kekosongan di hatiku perlahan diisi oleh amarah yang dingin dan perhitungan. Kesedihan atas anakku adalah bara, namun pengkhianatan Randy adalah bensin. Malam itu, saat aku sedang mengemas buku-buku lama di meja kerja Randy yang berdebu, meja yang sudah lama tidak ia sentuh, sebuah kertas kecil terselip. Itu adalah sebuah undangan. Bukan undangan resmi, melainkan secari kertas cetak sederhana yang diselipkan dalam amplop kecil tanpa nama. Kubuka kertas itu dengan tangan gemetar. Isinya, syukuran pernikahan sederhana, Randy Omaya, waktu, besok malam, pukul 19 WIB tempat, rumah Bapak Sutomo, Paman Maya. Aku membaca tanggalnya. Tanggal hari ini ditambah 1 hari. 3 hari setelah Aisyah meninggal, dan Randy akan menikah secara siri. Darahku terasa mendidih, namun anehnya, mataku kering. Tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk pengkhianatan ini. Hanya ada satu pikiran tunggal, mereka harus bayar. Mereka berani merayakan cinta palsu mereka di saat aku masih merasakan hangatnya tanah kuburan anakku. Mereka berani memulai kebahagiaan di hari ketiga duka laraku. Itu adalah puncak kebiadaban yang tak termaafkan. Sofia yang lemah, Sofia yang menangis dan memohon nafkah, telah mati bersama Aisyah. Yang tersisa hanyalah Sofia yang dingin, yang merencanakan kehancuran. Aku bangkit, berjalan menuju lemari besi tersembunyi. Di dalamnya terdapat buku tabungan dan beberapa amplop tebal berisi uang tunai. Ini adalah uang pribadiku, hasil dari kerja kerasku sebelum menikah yang tidak pernah Randy sentuh. Ia selalu menganggap itu adalah uang, jaga-jaga, untuk masa depan Aisyah. Masa depan Aisyah sudah berakhir. Sekarang, uang ini akan digunakan untuk menghargai pernikahan siri suamiku. Aku mengambil tumpukan uang tunai di amplop yang berbeda, menghitungnya 2 kali. Totalnya 20 juta rupiah, 20 juta rupiah, dalam pecahan 100 ribuan.
Aku memasukkan uang itu ke dalam tas tangan sederhana. Aku tahu persis siapa Maya dan keluarganya. Mereka gila harta, terobsesi pada label kekayaan Randy yang sebenarnya sudah terkuras oleh tingkahnya sendiri. Aku harus menghargai Maya sesuai dengan nilainya di mata Randy, sebagai transaksi murahan, sebagai komoditas yang bisa dibeli dan dibuang. Maya, kau mengira bisa merebut suamiku dan harta kami. Aku akan memberimu uang di depan seluruh keluarga dan tamu undanganmu. Aku akan menghargaimu persis seperti apa dirimu, seorang wanita bayaran yang merelakan kehormatannya demi 20 juta rupiah. Kau mengincar harta Randy? Ambil uang ini, dan lihat apa yang tersisa dari Randy setelah aku selesai dengannya, bisikku pada diriku sendiri, sambil menatap pantulan diriku di cermin. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menyusun rencana. Aku harus hadir. Diam-diam, tanpa diketahui Randy yang sudah ganti nomor. Aku harus menjadi tamu kejutan yang akan memastikan mereka berdua kehilangan segalanya, dan Randy merasakan penyesalan seumur hidupnya karena memilih pesta di atas nyawa anaknya. Kebahagiaan mereka akan menjadi abu, dan aku, Sofia, akan menjadi api yang membakarnya. Aku akan memastikan Randy kehilangan dunia yang ia bangun bersama pelakornya, tepat di hari ketiga kematian anaknya yang ia abaikan. Pagi hari setelah penemuan undangan itu terasa sangat kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Matahari terbit dengan cerah, sinarnya menembus tirai kamar Aisyah yang kini kosong, seolah mengejek duka dan rencana gelapku. Tidak ada lagi sisa-sisa isak tangis. Hanya ada ketenangan yang menakutkan, seperti mata badai yang menyimpan kekuatan destruktif. Aku, Sofia, berdiri di depan cermin, mengamati pantulan diriku. Bukan untuk meratapi kesedihan, melainkan untuk menyusun strategi penampilan. Gaun hitam duka yang kupakai selama 3 hari kulepas. Aku tidak ingin tampil sebagai istri yang malang dan berduka. Randy dan Maya tidak pantas melihat kelemahanku. Mereka harus melihat Sofia yang kuat, yang berkelas, yang datang bukan untuk menangis, melainkan untuk menegakkan keadilan. Aku memilih midi dress berwarna netral, abu-abu tua, yang elegan namun sederhana. Aku merias wajahku tipis, menyembunyikan lingkaran hitam bekas begadang tanpa tidur, namun sengaja membiarkan mataku terlihat tajam dan dingin. Rambut panjangku kugulung rapi, memancarkan aura profesionalisme yang sudah lama terkubur. Aku harus terlihat seperti seorang eksekutif yang datang untuk sebuah penutupan kesepakatan bisnis yang kejam, bukan seorang istri yang patah hati. Jika kamu ingin menghancurkan dunia mereka, kamu harus memastikan dunia mereka menganggapmu pantas melakukannya, bisikku pada pantulan diriku. Di ruang tengah, aku memeriksa kembali isi tas tangan. Dompet, ponsel lama, kunci rumah, dan yang paling penting, amplop tebal berisi uang 20 juta rupiah, disusun rapi dalam pecahan 100 ribuan. Uang ini bukan nafkah, bukan santunan, melainkan harga sebuah kehinaan yang akan kubayar tunai di depan umum. Pukul 15 WIB, 4 jam sebelum acara dimulai. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi di rumah ini. Rumah yang terasa seperti makam bagi kebahagiaan kami dan kini hanya menjadi saksi bisu kepergian Aisyah. Aku meninggalkan rumah, mengunci pintu, dan menoleh ke belakang. Itu adalah terakhir kalinya aku melihat rumah ini sebagai istri Randy yang sah. Setelah malam ini, tidak ada lagi yang tersisa. Aku memanggil taksi daring. Dalam perjalanan, aku sengaja tidak langsung menuju alamat yang tertera di undangan. Aku meminta sopir menurunkan aku di sebuah kafe sekitar 2 km dari rumah Bapak Sutomo. Aku perlu waktu untuk memantau, berpikir, dan memastikan rencanaku berjalan mulus tanpa Randy menyadari kehadiranku. Di kafe yang ramai dengan suara tawa dan obrolan sore, aku duduk sendirian, menyesap kopi pahit. Kontras suasana kafe dan hatiku sungguh ironis. Di sini, hidup terus berjalan, orang-orang merayakan hal-hal kecil. Sementara di kepalaku, aku memutar ulang kepingan-kepingan terakhir kehidupan Aisyah. Aisyah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam tanganku erat. Mama, ayah kapan pulang? Aisyah kangen dibacakan cerita ayah. Aku berbohong. Ayah sedang kerja, sayang. Besok pasti ayah datang. Air mata Aisyah yang merindukan ayahnya adalah racun yang merasuk ke dalam jiwaku. Randy tahu Aisyah sakit.
Randy memilih untuk bahagia bersama Maya. Maya memilih untuk melarangnya pulang. Pilihan mereka telah merenggut nyawa malaikat kecilku. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Langit mulai gelap, dan aku bangkit. Aku berjalan kaki menuju gang rumah Paman Maya, Bapak Sutomo. Aku ingin melihat atmosfer perayaan itu secara langsung, merasakan aura bahagia palsu yang akan segera kuhancurkan. Semakin dekat, suara musik organ tunggal terdengar samar. Begitu aku berbelok ke jalan utama, pemandangan itu menghantamku. Sebuah tenda sederhana didirikan di halaman rumah dengan lampu hias warna-warni yang berkedip ceria. Keluarga Maya tampak sibuk menyambut tamu-tamu lokal. Senyum lebar, tawa renyah, dan suasana yang dipenuhi kegembiraan pernikahan. Syukuran pernikahan sederhana, bunyi undangan itu. Namun, bagi mereka, ini adalah perayaan besar kemenangan. Rasa sakitku berubah menjadi adrenalin yang murni. Aku melihat mobil Randy terparkir di ujung jalan, mobil mewah yang seharusnya ia gunakan untuk mengantar jenazah anaknya 3 hari lalu. Ia ada di dalam, sibuk memulai kehidupan barunya, sementara aku, 3 hari yang lalu, menggali lubang di tanah untuk menampung seluruh duniaku. Aku menyusuri gang, menghindari kerumunan utama. Beruntung, sebagai pernikahan siri yang diadakan secara mendadak dan sederhana, pengamanannya longgar. Aku bisa dengan mudah berjalan melewati area belakang, seolah-olah aku adalah salah satu tetangga yang ingin melihat-lihat. Aku menemukan celah di antara tenda dan dinding dapur. Aku bisa melihat ke dalam ruangan utama. Suasana di dalam lebih intim, dan di sana, di pelaminan sederhana yang dihiasi bunga plastik murahan, Randy dan Maya duduk berdampingan. Randy tampak bahagia. Ia mengenakan baju koko putih bersih, tersenyum bangga, sesekali membelai tangan Maya yang mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna krem. Maya, dengan riasan yang terlalu tebal dan senyum yang terlalu lebar, tampak bersinar karena menang. Dia terlihat seperti seorang pemenang yang berhasil menaklukkan piala. Melihat Randy begitu riang gembira, seolah 3 hari yang lalu tidak ada peristiwa besar yang mengubah hidupnya, dan memang tidak ada, karena ia tidak tahu tentang kematian Aisyah, membuatku sadar betapa dangkal dan egoisnya dia. Anak kandungnya sendiri tidak sepenting senyuman palsu Maya di pelaminan. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Waktunya sudah tiba. Aku berjalan perlahan, membenarkan letak tas tanganku. Aku memutuskan untuk masuk melalui pintu depan, layaknya tamu undangan biasa, seolah aku memang punya hak untuk ada di sana, dan aku memang punya hak yang paling besar. Langkahku mantap. Aku melewati meja tamu, yang kebetulan kosong karena semua orang sedang fokus pada acara inti, yaitu prosesi sungkeman atau pemberian ucapan selamat. Maya, matanya berbinar melihat kotak kado dan amplop. Randy, menyambut tamu dengan senyum sopan. Tidak ada yang mengenaliku di keramaian keluarga Maya ini. Aku adalah orang asing, hantu dari masa lalu Randy. Aku berjalan menuju barisan antrean. Tamu di depanku memberikan amplop putih kepada Maya dan kemudian memeluk Randy. Sekarang, giliranku. Aku berhenti tepat di depan pelaminan. Randy mendongak, bersiap tersenyum. Senyumnya membeku, perlahan berubah menjadi ekspresi kaget dan kemudian horor yang dingin. Matanya melebar, pupilnya gemetar. Ia melihat hantu dari neraka. Sofia? Kakau, bagaimana kau bisa tahu? Bisiknya, suaranya tercekat. Maya, yang sebelumnya tersenyum manis, memalingkan wajahnya ke arahku. Senyum itu langsung lenyap, digantikan oleh kekesalan. Aku tidak menjawab Randy. Mataku hanya tertuju pada Maya. Aku mengeluarkan amplop uang dari tas tanganku. Amplop itu tebal, terlihat jelas isinya adalah uang tunai dalam jumlah besar. Seluruh ruangan hening. Tamu-tamu terdekat mulai berhenti bersalaman, fokus pada ketegangan antara kami bertiga. Inilah panggungku. Inilah saatnya kehancuran dimulai. Aku akan membuka kotak Pandora yang akan membuat Randy kehilangan dunianya dan Maya mendapatkan harga yang pantas. Aku mengangkat tanganku yang memegang amplop, bersiap untuk lemparan yang akan mengguncang malam pernikahan mereka. Keheningan yang mencekam itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Di atas panggung pelaminan sederhana, cahaya lampu hias yang berkelip-kelip tidak mampu menyembunyikan keterkejutan, ketakutan,
dan aura kemarahan yang menyelimuti Randy dan Maya. Randy masih terpaku, menatapku seolah aku adalah fata morgana yang dihidupkan oleh rasa bersalahnya. Mulutnya sedikit terbuka, dan ia hanya bisa menggumamkan namaku, Sophia. Di sisi lain, Maya, si pengantin baru yang seharusnya bahagia, beringsut sedikit maju dengan wajah masam. Keinginannya yang besar terhadap harta membuat matanya langsung tertuju pada amplop tebal yang kupegang. "Siapa kau?" "Ini acara syukuran keluarga kami," ujar Maya dengan nada tajam, berusaha mempertahankan kendali, namun tangannya sedikit gemetar. Ia pasti mengira aku adalah istri sah yang datang untuk memohon. Aku tersenyum. Senyum yang tidak mencapai mata, senyum yang terasa pahit dan mematikan. Aku adalah istri sah dari pria yang kau nikahi secara siri ini, jawabku, suaraku rendah dan jelas, namun memiliki resonansi yang mampu memecah keheningan di ruangan itu. Semua mata tamu undangan, terutama keluarga inti Maya, langsung terbelalak. Bisik-bisik mulai menyebar seperti wabah. Randy akhirnya menemukan suaranya, meskipun terdengar seperti desisan ketakutan. "Sophia, jangan buat keributan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik nanti. Pergilah sekarang, demi kebaikanmu." Aku mengabaikannya sepenuhnya. Pandanganku terkunci pada Maya. Aku mengangkat amplop uang itu tinggi-tinggi, memperlihatkan ketebalannya. "Dan kau, Maya?" kataku, nada bicaraku berubah menjadi menghina, seorang wanita yang merelakan kehormatannya dan menukar moralnya demi tumpukan kertas ini. Mata Maya berkilat marah, tetapi di sudut matanya, ada sedikit keserakahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dia membenci kehadiranku, tetapi sangat menginginkan isi amplop itu. "Tutup mulutmu. Randy sudah menceraikanmu secara batin," serunya, membela diri dengan kebohongan yang rapuh. "Menceraikan? Oh, aku tidak datang untuk menggugat cerai. Aku datang untuk memberikan hadiah pernikahan," ujarku dengan tawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Aku merogoh amplop itu, mengeluarkan setumpuk uang tunai Rp100.000 yang kupegang dengan 2 jari. Jumlahnya jelas tidak sedikit. Para tamu, termasuk Bapak Sutomo dan Ibu Maya, yang berada di dekat pelaminan, mulai berdesakan ingin tahu. "Kalian mengira pernikahan siri ini adalah kemenangan? Kalian mengira kalian telah menguasai Randy dan hartanya?" tanyaku pada Maya dan keluarganya yang kini mulai mendekat. "Ambil ini, Maya," kataku, suaraku mengeras, penuh penghinaan. "Ini adalah harga dirimu. Harga yang pantas untuk seorang pelakor yang gila harta, yang sejak awal hanya mengincar sisa-sisa dompet suamiku." Tanpa ragu, tanpa jeda, aku melemparkan uang sebesar Rp20 juta. Rp20 juta itu tepat ke wajah Maya. Lemparan itu keras dan menghina. Uang kertas merah itu terbang, menghantam riasan tebal Maya, dan kemudian menyebar, jatuh berserakan di atas karpet pelaminan, di antara kelopak bunga plastik, dan di kaki Randy. Suara jatuhnya uang itu, bukannya suara tepuk tangan atau janji suci, adalah simfoni kehancuran yang ku kehendaki. Para tamu terperangah. Ibu Maya berteriak kaget, "Astaga! Uang apa itu?" Maya berdiri, wajahnya pucat karena penghinaan, namun tangannya tanpa sadar berusaha meraih beberapa lembar uang yang jatuh di pangkuannya. Reaksi alami itu menunjukkan siapa dia sebenarnya, seorang wanita yang lebih peduli pada uang yang dilemparkan daripada pada harga diri yang diinjak-injak. "Maya, kau mengira kau akan mendapat rumah, mobil, dan kekayaan dari Randy? Tidak. Kau hanya pantas mendapatkan uang tunai ini, tunai dan kotor, sebagai bayaran atas waktu yang kau curi," sindirku pedas. Randy akhirnya tersentak dari keterkejutannya. Ia meraih tanganku, "Sophia, hentikan kegilaan ini. Kau mempermalukan kami." Aku menarik tanganku dengan kasar. Mataku yang dingin menatap Randy lurus-lurus. Di mataku, ia bukan lagi suamiku, melainkan seorang pengkhianat menjijikkan. "Mempermalukan? Randy, kau sudah mempermalukan aku dan anakmu jauh lebih parah daripada yang bisa kulakukan malam ini," kataku, volume suaraku naik, memastikan setiap orang di tenda itu mendengarnya. "Anak kita? Kenapa kau bicara tentang Aisyah sekarang?" Randy mencoba menguasai situasi, mencoba menenangkan para tamu dengan senyum paksa.
Aku mendekatkan wajahku ke wajah Randy, senyumku menghilang total, digantikan oleh tatapan penuh duka dan dendam. Aisyah, ulangku, menekankan nama putri kami. Kau berani menyebut namanya. Saat itulah, aku meluncurkan bom yang menghancurkan semua kegembiraan palsu mereka. Aku tidak berteriak, aku berbisik, tetapi bisikan itu lebih tajam daripada teriakan. 3 hari yang lalu, Randy. Tepat 3 hari yang lalu, putri kecilmu, Aisyah, meninggal dunia. Dia meninggal di meja operasi, setelah 2 minggu berjuang melawan sakit parahnya, tanpa pernah sekalipun melihat ayahnya datang. Ruangan yang tadinya hening karena uang yang berserakan, kini menjadi hening total karena kengerian yang mendadak. Udara terasa tipis, dan bisikan itu menghantam Randy seperti palu godam. Randy terhuyung. Wajahnya yang sebelumnya putih pucat, kini menjadi abu-abu. Ia menggelengkan kepala, seolah menolak untuk memproses kata-kataku. Tidak mungkin. Aisyah sakit flu biasa? Kau bohong, Sofia. Kau hanya ingin merusak pernikahanku, teriak Randy, mencari alasan yang paling tidak masuk akal. Flu biasa? Aku tertawa, tawa yang kejam dan menyedihkan. Aku mengeluarkan ponsel lama dari tas, membuka galeri, dan menunjukkan 2 foto. Foto Aisyah di ranjang rumah sakit dengan selang infus, dan foto batu nisan yang masih baru dengan nama lengkap Aisyah. Ini putrimu, Randy, yang kau abaikan. Yang kau tinggalkan di saat dia kritis dan butuh operasi mendesak. Aku mencoba menghubungimu. Aku mengirim pesan. Tapi kau sibuk mengganti nomor teleponmu, sibuk membahagiakan Maya dan keluarganya, sibuk merencanakan pesta pernikahan siri ini. Dia meninggal sendiri, Randy. Dia hanya memanggil nama ayahnya di detik-detik terakhirnya, dan kau di sini, mengenakan baju terbaikmu, bersenang-senang di hari ketiga pemakamannya. Randy roboh. Ia tidak jatuh sepenuhnya, melainkan melorot di kursi pelaminan, mencengkeram kepalanya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan kengerian yang perlahan berubah menjadi penyesalan akut. Aisyahku, desisnya. Maya, yang sebelumnya berjongkok memungut uang, kini berdiri. Dia menyadari situasi telah berubah drastis. Ini bukan lagi tentang uang 20 juta rupiah, ini tentang reputasi dan kehancuran Randy. Dia berbohong, Randy. Dia cemburu. Jangan dengarkan dia. Maya berteriak, mencoba menenangkan calon suaminya. Aku menoleh ke keluarga Maya. Bapak Sutomo dan Ibu Maya tampak terkejut, panik, dan malu. Mereka baru menyadari Randy adalah suami orang, dan lebih buruk, seorang ayah yang berkhianat di hari kematian anaknya. Kalian, keluarga yang terhormat, kataku, melipat tangan di dada. Kalian menyambut Randy dan hartanya. Sekarang, Randy kehilangan anak kandungnya karena dia memilih wanita kalian. Dia kehilangan hati nuraninya, dan malam ini, dia kehilangan segalanya. Uang 20 juta rupiah itu adalah harga yang kubayar untuk memastikan Maya mendapatkan apa yang dia inginkan, uang. Sekarang, aku pergi. Dan Randy, kataku, menatapnya untuk terakhir kalinya, aku pastikan kau akan menyesali pernikahan ini, dan setiap detik yang kau habiskan di sini saat Aisyah membutuhkanku, seumur hidupmu. Aku berbalik, tanpa menoleh lagi. Di belakangku, Randy mulai menangis meraung, tangisan penyesalan yang terlambat. Tamu-tamu mulai berbisik, lalu berteriak-teriak meminta penjelasan. Beberapa wanita mulai menarik-narik Maya, menanyanya apakah dia tahu Randy masih memiliki anak kecil yang sakit. Suara terakhir yang kudengar saat kakiku melangkah keluar dari tenda adalah suara kursi yang terjatuh dan teriakan Randy, yang mungkin baru menyadari bahwa ia baru saja menukar seluruh dunianya, istri sah, anak kandung, dan reputasinya, dengan sehelai surat nikah siri dan seorang wanita matre. Aku berjalan menjauh, meninggalkan kekacauan, meninggalkan pesta yang berubah menjadi medan perang emosional. Kegembiraan telah mati. Dan aku, Sofia, telah berhasil memulai kehancuran yang tak terhindarkan. Malam itu, di hari ketiga kematian Aisyah, aku tidak merasakan lega. Aku hanya merasakan kekosongan yang membeku, namun juga kepuasan dingin karena Randy akhirnya mulai merasakan sakit yang sebanding dengan duka yang kualami. Ini baru permulaan. Penghancuran dunia Randy baru saja dimulai.
Langkah kakiku di aspal yang lembab terasa sunyi, namun di dalam kepalaku, suara Randy yang meraung-raung bercampur dengan gemerincing uang 20 juta rupiah yang kubuang masih berdengung nyaring. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu melihat kehancuran itu. Aku sudah merasakannya. Saat aku menjauh dari tenda yang kini dipenuhi jeritan histeris dan kekacauan, aku merasakan sesuatu yang aneh, bukan kelegaan, melainkan kekosongan yang lebih besar. Energi dendam yang membakar habis dalam konfrontasi tadi meninggalkan ruang hampa. Aku telah menembakkan peluru pertama, peluru kebenaran yang menghantam Randy tepat di dada. Dia memang syok, dia memang menyesal, tapi itu belum cukup. Penyesalan seumur hidup memerlukan konsekuensi yang permanen. Aku tidak kembali ke rumah. Rumah itu terlalu penuh dengan hantu Aisyah yang merindukan ayahnya dan bau pengkhianatan Randy. Aku memutuskan untuk menginap di apartemen sahabat lamaku, Dewi, yang selama ini menjadi satu-satunya pendengar setia dari penderitaanku. Sesampainya di sana, Dewi, yang sudah menunggu dengan wajah cemas, langsung memelukku. "Sofia, kau berhasil." Aku melihat beritanya menyebar di grup WhatsApp lokal. "Gila. Kau benar-benar menghancurkan pesta itu," bisik Dewi, mencium pipiku. Aku melepaskan pelukan itu, senyum tipis terukir di bibirku. "Itu baru pemanasan, Wai. Pesta itu hanya tempat umum untuk menelanjangi aibnya. Perang sesungguhnya baru dimulai di meja hijau." Aku tidak punya waktu untuk berduka lebih lama. Duka atas Aisyah sudah menjadi senjata, dan aku harus mengasahnya. Dewi membuka ponselnya, menunjukkan kepadaku rentetan pesan di grup-grup tetangga dan kenalan mereka. Kabar pernikahan siri yang berakhir tragis itu menyebar secepat kilat. Ada yang mengecam Randy, ada yang memuji keberanianku, tetapi semua sepakat pada satu hal. Randy adalah ayah biadab yang memilih selingkuhan saat anaknya sekarat. Dari seorang kerabat yang hadir, Dewi mendapat informasi detail tentang kekacauan pasca kepergianku. Randy benar-benar lumpuh oleh kesedihan dan penyesalan. Ia tak hanya menangis, ia meraung histeris, menyalahkan dirinya sendiri dan juga Maya. Kau yang melarangku mengganti nomor. Kau bilang dia hanya flu. Kau yang membuatku kehilangan Aisyah." Randy menjerit pada Maya, menarik rambutnya sendiri. Maya, yang sedang panik memunguti uang tunai yang berserakan, sontak tersentak. Kepanikan karena kehilangan Randy yang kaya raya kini berganti menjadi kemarahan. "Kau menyalahkanku. Kau sendiri yang tidak peduli. Kau mabuk karena rayuanku, dan kau yang mengabaikan panggilan istrimu. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Kita sudah menikah siri. Reputasiku hancur di depan keluargaku." Maya membalas, air mata buayanya mengalir. Bapak Sutomo, paman Maya, yang selama ini menyambut Randy dengan tangan terbuka karena janji-janji kekayaan, kini menarik kerah baju Randy. "Cukup. Bawa kehancuranmu keluar dari rumah ini. Anakmu meninggal, dan kau di sini pura-pura bahagia? Kau penipu. Kau merusak nama baik keponakanku dengan statusmu yang masih bersuami." Pernikahan yang baru seumur jagung itu berakhir dalam hitungan menit, bahkan sebelum upacara sungkeman selesai. Randy diusir. Maya ditinggalkan dalam aib dan tumpukan uang tunai yang ironis, uang yang seharusnya menjadi hadiah pernikahan, kini menjadi harga yang dilempar ke wajahnya. Malam itu, aku menghubungi Tio, seorang pengacara handal yang juga sepupuku. Aku menceritakan semua detailnya, termasuk pengabaian Randy terhadap Aisyah. "Sofia, kasusmu ini luar biasa kuat. Bukan hanya kasus perceraian biasa karena perselingkuhan, tapi ada unsur pengabaian anak di masa kritis yang menyebabkan hilangnya nyawa. Itu bisa menjadi tuntutan perdata yang sangat berat, selain pelanggaran moral yang sudah kita sebarkan." "Jelas Tio," suaranya terdengar serius. "Kami segera menyusun rencana serangan kedua yang berfokus pada dua hal utama, hukum dan karir. Gugatan perceraian dengan tuntutan maksimal, mengajukan gugatan cerai resmi ke Pengadilan Agama Negeri. Tuntutanku bukan hanya hak asuh, karena Aisyah sudah tiada, dan harta gono gini, melainkan ganti rugi moral atas trauma psikologis dan kerugian material selama Randy tidak menafkahi kami, yang seharusnya untuk pengobatan Aisyah. Kami akan menggunakan catatan medis Aisyah dan semua bukti komunikasi yang diabaikan Randy. Pembekuan aset dan pemberian informasi,
Randy adalah seorang direktur di perusahaan real estate terkemuka. Reputasi adalah segalanya baginya. Tio menyarankan agar kami mengajukan permohonan pembekuan sementara aset bersama. Lebih jauh, aku harus memastikan dewan direksi perusahaannya serta klien-klien utamanya mengetahui berita skandal ini. Skandal perselingkuhan bisa dimaafkan, Sofia. Tapi skandal ayah yang berpesta saat anaknya meninggal? Itu akan menghancurkan reputasinya sebagai profesional yang etis dan bertanggung jawab. Siapa yang mau berinvestasi dengan pria tanpa hati nurani? Kata Tio. Pukul 9 pagi keesokan harinya, aku dan Tio sudah berada di kantor pengadilan. Surat gugatan cerai dan permohonan pembekuan aset telah diajukan. Semua bukti dikumpulkan, kwitansi biaya rumah sakit yang kurasa sendirian, foto-foto Aisyah yang kritis, dan yang paling mematikan, saksi dari perawat di rumah sakit yang mengingat betapa seringnya aku mencoba menghubungi Randy. Setelah urusan pengadilan selesai, aku mengalihkan fokus ke perusahaan Randy. Aku tahu Randy memiliki jadwal presentasi besar sore ini di hadapan para investor penting. Aku menggunakan koneksi lama dari masa laluku, seorang mantan kolega yang kini bekerja di media daring besar. Aku tidak meminta artikel penuh, tetapi aku memberikan headline yang mematikan, lengkap dengan screenshot undangan pernikahan dan foto Randy di pelaminan yang sempat diambil oleh salah satu tamuku. Direktur, nama perusahaan Randy, rayakan pernikahan siri 3 hari setelah anak kandung meninggal dunia akibat pengabaian. Judul itu adalah bom waktu. Beberapa jam kemudian, ponselku berdering. Itu nomor yang tidak kukenal. Aku tahu siapa itu. Randy. Aku membiarkannya berdering, menikmati setiap getarannya. Aku tahu dia sedang panik. Dia pasti sudah kembali ke rumah kami, menemukan rumah kosong, dan kini berita skandalnya sudah mulai menyebar ke kantor. Dunia yang ia banggakan, kekayaan dan reputasinya, kini mulai retak. Dia mengirim pesan singkat ke nomor lamaku. Sofia, angkat teleponku. Demi Tuhan, jelaskan. Aku ingin melihat Aisyah. Aku tidak tahu. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah, jangan tinggalkan aku. Aku tersenyum dingin. Terlambat, Randy. Kau kehilangan Aisyah karena kau memilih ganti nomor, dan kau kehilangan aku karena kau memilih menikah siri di hari ketiga duka kami. Aku membalasnya dengan satu pesan terakhir yang kuberi padanya sebelum memblokir semua aksesnya. Aisyah sudah dimakamkan di TPU, sebutkan nama TPU. Urus saja istrimu yang baru. Aku sekarang fokus mengurus perceraian kita. Dan ya, aku harap kau siap kehilangan duniamu. Saat itu, pintu rumah Dewi diketuk dengan kasar. Dewi mengintip dari lubang kunci, matanya melebar. Sofia, itu Randy. Dia ada di depan, wajahnya hancur total. Dia menangis dan berteriak memanggil namamu. Bisik Dewi. Aku hanya menarik napas. Penyesalan seumur hidup sudah mulai dipanen Randy. Tapi aku tidak akan membiarkannya mengusik ketenangan dan fokusku. Aku mematikan ponselku, bersiap untuk menghadapi badai hukum yang akan datang. Aku harus kuat, demi Aisyah. Dan demi memastikan Randy benar-benar kehilangan segalanya. Aku tahu, ini adalah masa paling sulit dalam hidupku, tetapi juga masa paling kuat. Aku adalah badai yang akan menghapus Randy dari sejarah hidupku. Randy berdiri di depan pintu rumahnya yang sepi, di bawah terik matahari pagi yang terasa menghanguskan. Malam sebelumnya, ia hanya bisa meraung di luar apartemen Dewi sebelum diusir paksa oleh petugas keamanan kompleks. Tubuhnya lepek, matanya bengkak, dan penyesalan yang ia rasakan kini lebih tajam daripada pecahan kaca. Ia kehilangan Aisyah. Kenyataan itu menghantamnya lagi dan lagi. Putrinya, yang ia yakini hanya sakit flu ringan, kini telah tiada. Ia mencoba mengingat pesan terakhir Sofia, panggilan terakhirnya, tetapi otak Randy yang diselimuti kabut egoisme dan rayuan maya tidak bisa menemukan apapun kecuali kehampaan. Dia membuka pintu rumah dengan kunci yang terasa asing di tangannya. Aroma rumah kami, yang seharusnya hangat dan akrab, kini berbau debu dan duka yang ditinggalkan. Kamar Aisyah kosong. Mainannya diam. Randy jatuh berlutut di tengah kamar putrinya, mencium boneka beruang lusuh milik Aisyah. Tangisnya pecah, lebih dalam dan putus asa daripada tangisan di pelaminan Maya. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak tahu, ayah benar-benar tidak tahu.
Isaknya, namun kata-kata itu hanya bergema sia-sia di ruangan kosong. Di saat Randy bergumul dengan duka dan penyesalannya, teleponnya berdering tanpa henti. Itu adalah sekretarisnya, Eka, yang terdengar panik. "Pak Randy, Anda di mana? Anda harus segera ke kantor. Dewan Direksi memanggil rapat darurat." Berita itu sudah menyebar ke semua grup investor. Randy, direktur di sebuah perusahaan real estate bergengsi, seketika tersentak. Skandal pribadi bisa ditoleransi, tetapi skandal moral yang melibatkan pengabaian anak dan pernikahan siri di hari duka adalah racun mematikan di dunia bisnis yang menjunjung citra. Ia memaksa dirinya ke kantor. Begitu masuk, ia disambut oleh tatapan-tatapan sinis dan berbisik. Tatapan-tatapan yang sebelumnya memuja kekuasaannya, kini penuh penghakiman. Randy berjalan lunglai ke ruang rapat dewan. Di sana, wajah-wajah para pemegang saham utama tampak tegang dan marah. Di meja tengah, tergeletak sebuah tablet yang menampilkan headline berita online yang kuberikan. Direktur, nama perusahaan Randy, rayakan pernikahan siri 3 hari setelah anak kandung meninggal dunia akibat pengabaian. Bapak Wijaya, CEO perusahaan, membanting tablet itu ke meja. "Randy, jelaskan, apa-apaan ini? Kita akan menghadapi tender besar minggu depan dengan investor Jepang, dan citra perusahaan kita kini ternoda oleh skandal pribadi yang memuakkan ini. Ayah macam apa kau?" bentak Bapak Wijaya, suaranya dipenuhi kekecewaan. Randy mencoba membela diri. "Pak, ini salah paham. Saya tidak tahu anak saya meninggal. Saya tidak dihubungi." "Saya? Tidak dihubungi? Kau mengganti nomor teleponmu, Randy. Kau mengabaikan istrimu yang sedang berjuang sendirian di rumah sakit. Kami tahu Sofia sudah menjadi tulang punggung keluargamu selama kau sibuk dengan wanita lain. Seorang profesional yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya tidak akan pernah bisa bertanggung jawab pada miliaran dana investor," potong seorang direktur lain dengan dingin. Keputusan itu dijatuhkan dengan cepat dan tanpa ampun. Randy dibebas tugaskan sementara, suspended, dari jabatannya sebagai direktur, terhitung sejak hari itu, dengan alasan merusak reputasi dan integritas perusahaan. Gaji dan fasilitasnya dibekukan hingga penyelidikan internal selesai. Randy berjalan keluar dari gedung kantor, bukan lagi sebagai direktur terpandang dengan mobil mewah, melainkan sebagai pria yang baru saja kehilangan segalanya. Sore harinya, Randy tiba di rumah dan menemukan sebuah surat yang diselipkan di bawah pintu. Surat itu berasal dari pengadilan. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Isinya adalah surat panggilan sidang gugatan cerai dari Sofia yang diwakili oleh pengacara Tio. Poin-poin gugatan itu dibaca Randy dengan mata berkaca-kaca, setiap kata adalah pukulan telak yang membuat lututnya lemas. Gugatan cerai mutlak karena perselingkuhan dan pernikahan siri. Tuntutan harta gonogini yang maksimal, termasuk rumah, mobil, dan sebagian besar rekening bisnis bersama. Tuntutan ganti rugi moral, kompensasi kerugian psikologis yang sangat besar akibat pengabaian dan trauma atas kematian Aisyah yang harus dihadapi Sofia sendirian. Permohonan pembekuan sementara aset untuk mencegah Randy mengalihkan kekayaan. Randy menyadari betapa bodohnya dia. Ia kira Sofia akan menangis dan memohon, menunggunya kembali. Ia salah. Sofia telah berubah menjadi musuh yang cerdas dan terorganisir. Randy mencoba menghubungi nomor Sofia, tetapi nomornya diblokir. Ia menghubungi nomor Dewi, dan Dewi hanya menjawab singkat, "Urus saja di pengadilan, Randy. Jangan ganggu Sofia lagi." Saat Randy duduk lemas di sofa ruang tamu, pintu rumah diketuk lagi. Bukan Sofia, melainkan Maya, si pengantin siri yang baru berumur 1 malam. Maya masuk dengan wajah cemberut, menenteng tas mewah tiruan dan mengenakan pakaian yang sama dengan saat dia diusir semalam. Ia tidak terlihat sedih, hanya kesal. "Randy, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa ponselmu tidak aktif?" Maya berteriak tanpa basa-basi. Randy menatapnya dengan pandangan kosong. "Kau datang untuk berduka? Anakku meninggal, Maya." "Duka? Randy, kita tidak punya waktu untuk itu. Aku diusir dari rumah pamanku. Reputasiku hancur. Ibuku histeris. Kau harus tanggung jawab. Mana uangnya? Mana kunci mobil yang kau janjikan padaku?" tuntut Maya, tanpa sedikit pun empati.
Uang? Kau sudah mendapatkan 20 juta rupiah yang dilemparkan Sofia ke wajahmu. Ambil itu. Randy membalas, rasa jijiknya pada Maya mencapai puncak. Maya mendengus. 20 juta itu tidak seberapa. Kau direktur kaya. Aku ingin mobil, aku ingin rumah mewah. Kau berjanji akan menceraikan wanita gila itu dan memberiku segalanya. Sekarang, aku mendengar kau dipecat? Apa maksudnya ini? Saat itu, Randy melihat Maya dengan jelas untuk pertama kalinya. Ia melihat wajah gila harta yang disoroti oleh kebencian. Wanita ini bukan cinta sejatinya, dia adalah jebakan, katalis kehancuran. Randy sadar, ia telah menukar istri setia dan anak yang penuh kasih dengan wanita murahan yang hanya menginginkan uangnya. Aku dibebas tugaskan, Maya. Asetku dibekukan. Dan aku kehilangan putriku karena kau melarangku pulang. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Pernikahan siri kita? Anggap saja itu sudah berakhir sejak kau diusir dari rumah pamanmu, kata Randy dengan suara serak. Maya terkejut. Apa? Kau menceraikanku begitu saja? Tidak bisa. Aku akan menuntutmu. Tuntut saja? Kau sudah mendapatkan bayaran tunaimu. Pergilah dari rumahku, Maya. Kau sudah mendapatkan harga yang pantas, dan aku sudah kehilangan segalanya karenamu, usir Randy, tanpa ampun. Maya menjerit, marah karena rencananya gagal total. Ia tahu Randy yang hancur dan tanpa kekuasaan tidak ada gunanya. Ia pergi, membanting pintu, mengakhiri pernikahan mereka yang bahkan tidak bertahan 24 jam. Di sisi lain, di apartemen Dewi, Sofia justru semakin tenang. Ia telah membaca berita kehancuran Randy dan menerima konfirmasi dari Tio mengenai Maya yang dituntut Randy untuk pergi. Dia sudah kehilangan pekerjaan, reputasi, anak, dan selingkuhannya dalam 2 hari. Tapi itu belum cukup, why, kata Sofia, menatap laporan aset yang disusun Tio. Lalu, apa lagi, Sof? Tanya Dewi. Harta Gonogini. Aku akan mengambil semuanya. Aku akan memastikan ia kembali ke titik nol, di mana ia tidak memiliki apapun selain penyesalan. Aku akan menggunakan seluruh uang ganti rugi moral itu untuk membangun sebuah yayasan atas nama Aisyah. Agar Randy tahu, setiap aset yang ia hasilkan akan menjadi pahala untuk anak yang ia abaikan, jawab Sofia, senyum dinginnya kembali muncul. Ia adalah wanita yang telah kehilangan segalanya, dan kini, ia siap mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya untuk menghukum Randy. 3 minggu berlalu sejak malam kehancuran di pelaminan itu. 3 minggu yang terasa seperti 3 tahun bagi Randy dan 3 hari bagi Sofia. Waktu seolah berputar melawan Randy, menghancurkan sisa-sisa dunianya. Ia kini tinggal di rumah yang dingin, tanpa Sofia, tanpa Aisyah, dan tanpa pekerjaan. Setiap kali ia keluar, tatapan orang-orang seakan menembus kulitnya, menghakiminya sebagai ayah biadab. Jabatannya sebagai direktur resmi dicopot setelah Dewan Direksi menyimpulkan bahwa skandal yang melanda Randy telah menyebabkan kerugian finansial yang tidak sedikit dan merusak citra perusahaan secara permanen. Ia kehilangan gaji, kehilangan fasilitas, dan yang terburuk, kehilangan rasa hormat dari rekan-rekan bisnisnya. Sementara itu, Sofia, didampingi pengacara Tio, melangkah ke ruang sidang dengan langkah yang mantap. Ia tidak datang mengenakan pakaian duka, melainkan setelan bisnis hitam yang elegan. Ia datang sebagai seorang istri yang menuntut keadilan, sebagai seorang ibu yang membalaskan dendam putrinya. Pertemuan di ruang sidang. Sidang pertama yang menentukan itu dipenuhi oleh beberapa jurnalis dan kerabat dekat, terutama dari pihak Maya, yang datang untuk mencari pembenaran atas perpisahan kilat mereka. Randy masuk melalui pintu samping, wajahnya kuyu, matanya cekung, dan ia mengenakan setelan yang terlihat kebesaran dan kusut. Ia tidak ditemani siapapun. Pengacara yang ia sewa, seorang pengacara biasa dengan rekam jejak biasa, tampak cemas dan gugup. Randy bahkan kesulitan membayar biaya pengacara tersebut karena asetnya masih dibekukan. Ketika Randy melihat Sofia duduk di seberang, ia merasakan sengatan penyesalan yang mendalam. Ia ingin berlutut, memohon maaf, dan menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak tahu tentang Aisyah. Namun, tatapan Sofia yang sedingin es menyiratkan bahwa waktu untuk penjelasan sudah habis. Setelah prosesi pembukaan,
Tio memulai argumennya. Ia tidak menyajikan drama, melainkan fakta yang dingin dan tak terbantahkan. Yang mulia hakim, kata Tio dengan suara yang meyakinkan, gugatan cerai ini bukan hanya didasari pada perselingkuhan yang dibuktikan dengan pernikahan siri pada tanggal acara, tetapi juga pada pengabaian yang sangat kejam terhadap kewajiban seorang ayah dan suami. Tio kemudian memaparkan kronologi yang mematikan. Bukti perselingkuhan, diperlihatkan foto Randy dan Maya di pelaminan, screenshot undangan, dan kesaksian dari para tamu yang hadir. Randy hanya menunduk, tidak mampu membantah. Bukti pengabaian nafkah, ditunjukkan laporan keuangan yang membuktikan Randy hampir tidak mengirimkan nafkah selama 6 bulan terakhir, padahal Randy memiliki gaji sebagai direktur. Klimaks, pengabaian anak di masa kritis, Tio mengangkat berkas rekam medis Aisyah. Putri dari klien kami dan tergugat, Aisyah, meninggal dunia pada tanggal kematian, tepat 3 hari sebelum tergugat merayakan pernikahan sirinya. Kami menyajikan catatan rumah sakit, kwitansi pembayaran operasi darurat yang seluruhnya ditanggung klien kami, dan yang paling memberatkan, riwayat panggilan telepon dari Sofia kepada Randy. Tio meminta izin untuk memutar rekaman suara panggilan terakhir Sofia ke Randy sebelum Randy ganti nomor, yang berisi permohonan putus asa agar Randy datang. Suara Sofia di rekaman itu lirih dan penuh kepedihan. Randy, tolong. Aisyah harus segera operasi. Dia butuh tanda tanganmu. Demi Tuhan, datanglah. Rekaman itu dilanjutkan dengan suara Randy yang terdengar menjauh, lalu suara Maya yang sinis. Dia sedang tidur, jangan ganggu, sebelum sambungan terputus. Randy di kursinya seketika menutupi telinganya. Ia menggumamkan kata, tidak, terus-menerus. Ia tidak ingin mendengarnya, tetapi rekaman itu adalah cerminan dosa yang paling ia sesali. Tio kemudian beralih ke poin yang paling krusial, tuntutan ganti rugi moral. Yang mulia, kerugian klien kami bukan hanya material. Kerugian terbesarnya adalah trauma psikologis karena harus menghadapi kematian anak kandungnya sendirian, sementara suaminya memilih untuk bersenang-senang dan mengganti nomor teleponnya agar tidak diganggu. Klien kami harus menanggung semua beban duka, keuangan, dan emosional sendirian, ujar Tio, menatap Randy. Kami menuntut kompensasi ganti rugi moral sebesar Rp/XXXXXXXXX, jumlah miliaran rupiah, yang sebanding dengan penderitaan dan trauma yang dialami klien kami, serta sebanding dengan kekayaan yang diabaikan oleh tergugat. Kami akan memastikan uang ini digunakan untuk tujuan yang mulia, sebagai penebus dosa Randy terhadap putri kandungnya, Aisyah. Randy, yang kini gemetar, akhirnya berbisik pada pengacaranya. Pengacara Randy berdiri, mencoba membela diri dengan argumen yang lemah. Yang mulia, kami memohon keringanan. Tergugat tidak tahu tentang kematian putrinya. Penggantian nomor telepon itu adalah bagian dari transisi pekerjaan. Hakim, seorang wanita parubaya yang tampak tenang namun berwibawa, memotongnya dengan dingin. Pengacara tergugat, ketidaktahuan adalah hasil dari pengabaian yang disengaja. Seorang suami yang mengganti nomor telepon agar tidak dihubungi oleh istrinya yang sedang berjuang di rumah sakit, pada dasarnya sudah menolak tanggung jawabnya. Bukti menunjukkan tergugat telah meninggalkan kewajibannya jauh sebelum kematian almarhumah Aisyah, putus hakim. Setelah mempertimbangkan semua bukti, hakim memberikan putusan sela yang tegas. Perceraian dikabulkan, gugatan cerai mutlak dikabulkan karena terbukti Randy melakukan perselingkuhan dan menikah siri. Aset Gonogini, sebagian besar harta Gonogini, termasuk rumah, mobil, dan sebagian besar rekening tabungan yang masih tersisa, diputuskan akan jatuh ke tangan Sofia sebagai kompensasi atas kerugian material dan hilangnya nafkah selama ini. Pembekuan aset dikuatkan, pembekuan aset tetap dilanjutkan untuk memastikan pembayaran tuntutan ganti rugi moral. Kompensasi moral diterima. Hakim secara prinsip menerima tuntutan kompensasi moral, memerintahkan tim penaksir untuk segera menghitung nilai yang pantas, dengan sinyal bahwa jumlahnya akan sangat besar, mengingat faktor pengabaian anak yang fatal. Palu hakim berdentum. Suara itu adalah bunyi lonceng kematian bagi kehidupan mewah Randy. Randy bangkit dari kursinya, tetapi ia goyah. Ia tidak lagi peduli dengan hartanya yang hilang. Yang ia rasakan hanyalah kehancuran moral yang disorot di depan umum. Ia telah gagal total sebagai suami, dan yang tak termaafkan,
sebagai seorang ayah. Di luar ruang sidang, Randy mencoba mendekati Sofia, air mata mengalir deras. Sofia, aku mohon, aku ingin melihat kuburan Aisyah. Aku ingin minta maaf pada putriku. Sofia menatapnya, matanya tanpa emosi. Kau sudah memblokir aksesku, Randy. Sekarang, aku memblokir aksesmu ke kuburan putri kita. Kau punya waktu seumur hidup untuk menyesal. Penyesalanmu, mulai saat ini, harus dibayar mahal. Ia berbalik dan berjalan pergi, didampingi Tio. Sore itu, Sofia pergi ke pemakaman Aisyah. Ia duduk di samping pusara kecil yang masih ditaburi bunga segar. Ia meletakkan selembar surat gugatan yang sudah disahkan pengadilan di atas makam Aisyah. Sayangku, Aisyah, bisik Sofia, mengusap nisan itu. Ayahmu sudah dihukum. Mama mengambil semua yang ia miliki, dan Mama akan memastikan uang itu berguna. Uang ganti rugi moral itu, semua akan Mama gunakan untuk membangun Yayasan Pelita Aisyah. Yayasan untuk membantu anak-anak yang sakit parah, agar tidak ada lagi anak yang meninggal tanpa orang tua di sisinya. Ini adalah janji Sofia. Dengan kehancuran Randy, ia akan membangun warisan cinta yang abadi untuk putrinya. Dan setiap proyek, setiap donasi, setiap berita tentang yayasan itu, akan menjadi pengingat abadi bagi Randy tentang apa yang telah ia buang. Penyesalan seumur hidupnya telah dimulai, ditandai dengan palu hakim yang menghantam, dan sebuah yayasan yang akan bangkit dari abu dukanya. Keputusan pengadilan adalah akhir dari pernikahan, tetapi awal dari pembalasan. 1 bulan setelah palu hakim berdentum, transfer aset gabungan telah selesai. Dengan cekatan, pengacara Tio memastikan setiap sen dari harta Gonogini dan yang lebih penting, jumlah kompensasi ganti rugi moral, masuk ke rekening Sofia. Jumlah akhir kompensasi moral, yang diputuskan hakim berdasarkan bukti trauma dan pengabaian anak yang fatal, adalah 5.500.000.000 rupiah, 5.500.000.000 rupiah. Angka yang fantastis, yang merupakan pukulan telak terakhir bagi Randy. Ditambah dengan aset properti dan likuidasi lainnya, Sofia kini memegang kendali penuh atas kekayaan yang dulunya ia bangun berdua, yang kini menjadi modal untuk penebusan dosa Randy. Kehidupan Randy di titik nol. Randy benar-benar kehilangan segalanya. Rumah mewah mereka kini dikuasai Sofia. Mobil-mobilnya ditarik karena kreditnya tidak mampu ia bayar, ditambah pembekuan rekening. Ia tidak lagi memiliki pekerjaan, dan dengan reputasi sebagai ayah pengabaian yang melekat pada namanya, tidak ada perusahaan terkemuka yang mau merekrutnya. Ia akhirnya terpaksa menyewa kamar kos yang sempit dan pengap di pinggiran kota. Kamar itu hanya berisi kasur tipis, meja reyot, dan bau lembab yang mencekik. Kontras sekali dengan kantor direktur berpendingin udara dan rumah mewah yang ia tinggali selama ini. Setiap pagi, Randy bangun bukan karena dering alarm, melainkan karena rasa lapar dan duka yang tak kunjung hilang. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi setiap wawancara berakhir dengan tatapan kasihan atau penghinaan. Maaf, Bapak Randy. Latar belakang Bapak di media sosial, kami tidak bisa mengambil risiko merekrut orang dengan etika yang dipertanyakan, kata seorang HRD dengan sopan, namun dingin. Randy beralih ke pekerjaan kasar. Ia pernah mencoba menjadi pengemudi taksi daring, tetapi segera dikenali oleh salah satu penumpangnya yang kebetulan adalah mantan kliennya. Astaga, Pak Randy, Direktur Real Estate, sekarang jadi sopir? Pantas saja. Saya dengar cerita Bapak, ya ampun. Gumam penumpang itu, yang membuat Randy malu luar biasa dan segera menghentikan mobilnya. Randy berhenti mencari pekerjaan. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar kos yang gelap, makan mie instan, dan melihat keluar jendela. Penyesalan itu menjadi teman setianya, cambuk yang memukulnya setiap detik. Ia akan menangis, bukan karena kehilangan harta, tetapi karena bayangan Aisyah. Bayangan putrinya yang seharusnya bisa ia selamatkan jika ia tidak mengganti nomor teleponnya karena rayuan Maya. Dia mencoba menghubungi Maya beberapa kali, tetapi Maya telah memblokirnya total. Ia bahkan sempat mendatangi rumah Bapak Sutomo, hanya untuk diusir dan dipermalukan karena kini Randy tidak punya apa-apa. Maya hanya ingin harta, dan Randy kini adalah pria termiskin yang pernah ia kenal. Sofia, bangkit dari duka menjadi kekuatan. Di sisi lain kota, Sofia tidak lagi tinggal di apartemen Dewi.
Ia kini tinggal di sebuah rumah sederhana yang ia beli menggunakan sebagian kecil dari aset yang ia dapatkan. Ia telah meninggalkan semua kemewahan yang terkait dengan Randy, fokus pada satu tujuan, Yayasan Pelita Aisyah. Uang ganti rugi moral 5,5 miliar rupiah itu adalah modal awal yayasan. Sofia bekerja tanpa lelah bersama Tio dan Dewi. Tio mengurus semua legalitas yayasan, sementara Dewi membantu mengurus administrasi dan branding. Tujuan kita, bukan hanya membantu anak sakit. Tujuan kita adalah menjadikan Randy penebusan dosa. Setiap sen dari harta yang ia buang untuk selingkuhannya, kini akan menjadi penyelamat nyawa anak lain, kata Sofia, matanya bersinar penuh tekad. Dalam waktu 2 bulan, Yayasan Pelita Aisyah berdiri. Logonya adalah gambar siluet seorang anak kecil yang menyerupai Aisyah, memegang lentera, memancarkan cahaya. Proyek pertama yayasan ini adalah pendirian Pelita Aisyah Wing, sebuah bangsal khusus untuk anak-anak penderita penyakit kritis di salah satu rumah sakit besar, menyediakan fasilitas dan perawatan gratis bagi keluarga kurang mampu. Peresmian dan pengumuman publik. Tiba saatnya peresmian. Sofia mengadakan acara yang sederhana namun hikmat di rumah sakit tersebut. Acara ini diliput media secara terbatas, tetapi fokusnya jelas. Seorang ibu yang kehilangan putrinya kini mendirikan yayasan untuk menyelamatkan anak-anak lain. Sofia berdiri di podium, mengenakan gaun putih tulang yang memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Ia tidak menyebut Randy. Ia hanya berbicara tentang Aisyah. Putri saya, Aisyah, mengajarkan saya arti kekuatan dan cinta tanpa syarat, ujar Sofia, suaranya sedikit bergetar, tetapi matanya tetap kuat. Kepergiannya meninggalkan lubang yang tak terisi, tetapi juga sebuah amanah. Amanah untuk memastikan tidak ada lagi orang tua yang harus berjuang sendirian di detik-detik kritis anak mereka, seperti yang saya alami. Yayasan Pelita Aisyah ini adalah wujud cinta abadi kami. Setiap donasi, setiap peralatan medis, setiap kursi tunggu di bangsal ini, adalah bukti bahwa dari duka yang paling dalam, bisa lahir harapan yang paling terang. Dia mengakhiri pidatonya dengan mengangkat lentera kecil, persis seperti yang ada di logo yayasan. Pelita Aisyah akan terus bersinar, menjadi cahaya bagi mereka yang nyaris padam. Berita tentang peresmian Yayasan Pelita Aisyah dengan cepat menyebar. Publik memuji Sofia sebagai sosok yang tangguh dan inspiratif. Randy berhadapan dengan warisannya. Randy mendengar berita itu dari televisi usang di warung makan pinggir jalan. Ia sedang makan nasi bungkus dengan lauk seadanya. Wajah Sofia di layar TV tampak elegan, penuh wibawa. Di belakangnya, plakat besar bertuliskan, Yayasan Pelita Aisyah, didirikan dari dana kompensasi ganti rugi moral atas pengabaian anak, terpampang jelas. Randy menjatuhkan sendoknya. Ia tidak lagi melihat Sofia sebagai mantan istri yang menuntut, tetapi sebagai penguasa yang memberikan hukuman abadi. Seluruh hartanya, kekayaan yang ia kumpulkan dengan susah payah dan yang ia buang untuk maya, kini telah dicap sebagai dana kompensasi atas pengabaian. Setiap kali ia mendengar nama Pelita Aisyah, ia akan diingatkan bahwa harta itu seharusnya menjadi warisan Aisyah, tetapi karena kesalahannya, harta itu kini menjadi pilar yang menopang ribuan anak lain, anak-anak yang ia selamatkan secara tidak langsung dengan uang yang ia kehilangan. 2 hari setelah peresmian, Randy memberanikan diri untuk kembali ke TPU Aisyah. Ia berjalan kaki jauh, mengenakan pakaian lusuh. Ia ingin meminta maaf, meratapi kesalahan fatalnya, dan akhirnya mendapatkan ketenangan. Namun, di gerbang pemakaman, seorang petugas keamanan, seorang bapak tua yang biasanya ramah, menghentikannya. "Maaf, Bapak, Bapak Randy, ya?" tanya petugas itu, wajahnya serius. Randy terkejut, bagaimana petugas itu bisa mengenalnya? "Iya, saya ayah Aisyah," jawab Randy dengan suara serak. "Maaf, Bapak Randy. Ada pesan dari Ibu Sofia. Beliau meminta agar Bapak tidak mengganggu ketenangan almarhumah Aisyah. Beliau mengatakan Bapak sudah kehilangan hak untuk datang ke sini sejak Bapak memilih hadir di pelaminan orang lain," ujar petugas itu dengan nada prihatin namun tegas. "Ketenangan Aisyah sudah menjadi tanggung jawab Ibu Sofia. Bapak hanya akan menambah kesedihan di sini." Randy terpaku di depan gerbang.
Ia ditolak masuk ke makam putrinya sendiri. Hukuman Sofia tidak hanya mengambil hartanya, tetapi juga mengambil haknya untuk berduka dan meminta maaf. Ia dipaksa hidup dengan penyesalan, tanpa tempat untuk menyalurkan duka itu. Ia duduk di trotoar di seberang pemakaman, menatap gerbang besi yang memisahkannya dari Aisyah. Kekalahan total. Ia telah kehilangan anak, istri, harta, reputasi, dan kini, ia bahkan kehilangan hak untuk berziarah. Dunia Randy benar-benar telah menjadi titik nol, dan Yayasan Pelita Aisyah berdiri sebagai mercusuar yang menyinari kegelapan abadi penyesalannya. Hari-hari Randy berputar dalam lingkaran duka yang menyiksa. 6 bulan berlalu sejak peresmian Yayasan Pelita Aisyah, dan Randy kini benar-benar menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia kehilangan bukan hanya harta, tetapi juga identitasnya sebagai pria sukses. Ia adalah Randy, mantan direktur, mantan suami, dan yang paling pedih, mantan ayah yang gagal. Ia masih tinggal di kamar kos sempitnya. Tidak ada lagi mie instan, ia sudah beralih menjadi buruh harian lepas di sebuah pasar grosir, mengangkat karung beras dan peti sayuran. Penghasilannya kecil, cukup untuk makan dan membayar sewa. Fisiknya lelah, tetapi lelah jiwanya jauh lebih parah. Setiap pagi, saat ia melewati pusat kota dalam perjalanan menuju pasar, ia akan melihat billboard besar yang menampilkan pengumuman terbaru dari Yayasan Pelita Aisyah. Di sana, wajah Sofia, yang kini bersinar dengan aura kepemimpinan, tersenyum bangga di samping logo lentera kecil. Di bawahnya, tertulis, Pelita Aisyah, menerangi hidup anak kritis, didukung penuh dana kompensasi moral. Papan reklame itu adalah pedang bermata dua. Ia mengingatkan Randy pada Aisyah, pada cinta yang hilang, dan pada dosa besarnya. Namun, di saat yang sama, Randy tahu bahwa setiap tetes keringatnya, setiap karung yang ia angkat, tidak akan pernah bisa menebus 1 sen pun dari miliaran yang kini digunakan untuk menyelamatkan nyawa anak-anak lain, anak-anak yang beruntung memiliki ayah dan ibu di sisi mereka. Hukuman Sofia jauh lebih kejam daripada penjara. Randy dipaksa menyaksikan bagaimana kehancurannya menjadi pilar penyangga harapan bagi orang lain. Suatu sore, Randy mendapat pesanan untuk mengantarkan bahan makanan ke sebuah alamat di dekat rumah sakit Harapan Utama. Karena kelelahan, ia beristirahat sejenak di taman rumah sakit. Ia duduk di bangku kayu, menutup wajahnya yang kotor. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa riang. Sekelompok anak-anak, dengan wajah ceria namun kepala yang botak karena kemoterapi, berlarian di halaman. Mereka dikawal oleh seorang perawat. Randy berdiri, memperhatikan. Ia melihat sebuah bangsal baru di sudut gedung, dicat dengan warna-warna cerah. Di atas pintu masuk, terpampang plakat kuningan mengilap, Bangsal Pelita Aisyah. Randy terpaku. Ia tanpa sadar berjalan mendekat. Ia melihat ke dalam jendela bangsal itu. Bangsal itu bersih, dengan tempat tidur berteknologi canggih, penuh mainan dan buku cerita. Di dinding, ada foto besar seorang gadis kecil berambut ikal yang sedang tersenyum ceria, yaitu Aisyah. Randy menempelkan dahinya ke kaca jendela yang dingin. Inilah warisan Aisyah, yang dibangun dari harga pengkhianatannya. Tiba-tiba, Randy mendengar suara lembut di sampingnya. "Permisi, Bapak mencari siapa?" Seorang wanita muda, mengenakan seragam yayasan, berdiri di sampingnya. Di pin seragamnya tertulis, Dewi, Manajer Operasional Yayasan Pelita Aisyah. Randy seketika sadar itu Dewi, sahabat Sofia. Ia mencoba bersembunyi di balik tudung jaket lusuhnya. "Oh, saya hanya melihat," Randy terbata. Dewi menatapnya lebih dekat, kerutan di dahinya. Butuh waktu beberapa detik, tetapi kemudian pengakuan muncul di matanya. "Randy? Randy, mantan suaminya Sofia?" Randy menunduk, mengangguk pasrah. Dewi, yang kini melihat Randy dalam keadaan menyedihkan, lusuh, kotor, dan tak berdaya, tidak menunjukkan kemenangan. Hanya ada kesedihan yang dalam dan keprihatinan yang jujur. Saya turut berduka, Randy. Atas Aisyah," kata Dewi pelan. Randy hanya bisa menangis tertahan. Apakah Sofia baik-baik saja?" "Sofia baik-baik saja. Dia kuat. Dia hidup untuk yayasan ini," jawab Dewi, nadanya tegas. "Bangsal ini adalah seluruh hidupnya.
Bangsal ini menampung puluhan anak, Randy. Semua berkat dana yang kau sumbangkan. Randy tersentak oleh kata sumbangkan. Ia ingin membela diri, mengatakan bahwa ia tidak tahu, bahwa ia menyesal. Saya tahu kau menyesal, Randy, potong Dewi, membaca pikiran Randy. Tapi penyesalan tidak bisa menghidupkan Aisyah. Penyesalanmu hanya bisa menjadi bahan bakar untuk membantu orang lain. Lihatlah bangsal ini. Ini adalah cara Aisyah memaafkanmu dengan menyelamatkan anak-anak lain. Dan ini adalah cara Sofia memastikan kau tidak pernah lupa betapa besar harga dari pengabaianmu. Dewi kemudian menunjuk sebuah area bermain kecil di dalam bangsal. Kami memasang foto-foto Aisyah di setiap sudut bangsal. Setiap anak yang sembuh akan tahu bahwa yayasan ini ada karena seorang gadis kecil bernama Aisyah dan seorang ibu yang mengambil kembali semua harta yang dicuri untuk membangunnya. Randy tidak kuat lagi. Ia berbalik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan menjauh, tetapi bangsal pelita Aisyah telah meninggalkan jejak di hatinya. Harta yang ia kejar telah menjadi pahala bagi anak-anak yang tak dikenalnya, dan ia dipaksa hidup di luar pagar, menyaksikan kebaikan yang lahir dari kejahatannya. 2 bulan kemudian, di pasar grosir, Randy sedang mengangkat sekantong kentang beku. Ia bekerja di gudang pendingin, mencoba menghindari tatapan orang. Saat ia keluar dari gudang, ia menabrak seseorang. Kentang-kentang itu jatuh berserakan. Aduh, kalau jalan lihat-lihat dong, bentak suara nyaring yang terasa familiar. Randy mendongak, dan matanya bertemu dengan sosok yang kini tampak sangat berbeda. Maya. Maya tidak lagi seanggun saat di pelaminan. Wajahnya keras, riasannya berantakan, dan ia mengenakan pakaian yang tidak terawat. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong kecil di pasar itu. Randy, seru Maya, terkejut melihat mantan direktur kaya raya kini mengenakan kaos kusam dan bermandikan keringat. Maya, Randy menjawab datar. Tidak ada kemarahan, hanya rasa iba dan jijik yang bercampur. Apa yang terjadi padamu? Kau benar-benar bangkrut, tanya Maya, dengan nada menghina. Aku bekerja untuk hidup, jawab Randy singkat, sibuk memungut kentangnya. Lihat kita sekarang, Maya tertawa sinis. Aku kehilanganmu karena kau tidak punya uang, dan kau kehilangan aku karena aku hanya menginginkan uangmu. Uang 20 juta yang dilempar istrimu itu? Habis begitu saja? Aku tidak mendapatkan apa-apa selain aib. Randy menatap Maya. Kita berdua mendapatkan hukuman yang pantas, Maya. Kau mendapatkan aib di depan keluargamu, dan aku mendapatkan penyesalan seumur hidup atas kematian anakku. Kau tahu, aku jauh lebih beruntung darimu. Beruntung? Maya mengerutkan kening. Ya, karena meskipun aku kehilangan harta, aku tahu aku bisa berusaha menebus dosaku, setidaknya dengan bekerja keras. Sementara kau hanya kehilangan kekayaan, tapi tidak pernah menyadari apa yang benar-benar penting. Jawab Randy. Maya terdiam, menyadari Randy yang miskin ini jauh lebih bijaksana daripada Randy yang kaya raya dulu. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Maya berbalik, meninggalkannya tanpa kata-kata perpisahan. Pertemuan singkat itu adalah pengingat terakhir bagi Randy bahwa ia telah membuat pilihan yang sangat salah. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau nafsu. Yang ada hanyalah rasa syukur karena ia telah diselamatkan dari kebodohannya, meski dengan harga yang sangat mahal, nyawa Aisyah. Randy menyelesaikan pekerjaannya, tubuhnya lelah, namun hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia tidak lagi mencari jalan kembali ke masa lalu. Ia hanya mencari cara untuk hidup dengan penyesalan, menjadikannya energi untuk terus bergerak maju. Hukuman Sofia telah mencapai tujuannya, menghasilkan penebusan yang lambat dan menyakitkan. Waktu berdetak perlahan, penuh duka, penuh penyesalan. Sudah 1 tahun sejak Randy kehilangan putrinya dan seluruh dunianya. Ia kini adalah Randy yang baru, Randy si buruh harian lepas. Tubuhnya kurus, tangannya kasar dan penuh kapalan, dan wajahnya selalu ditutupi oleh topi usang untuk menghindari tatapan menghakimi. Randy tidak lagi berpikir tentang mengembalikan kekayaannya. Kekuatan pendorongnya kini hanyalah penebusan dosa. Ia bekerja keras, bukan untuk menjadi kaya,
melainkan untuk kelelahan yang mematikan pikiran. Di pasar grosir, ia menjadi pekerja yang paling diandalkan karena ia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berhenti. Ia telah menerima kenyataan bahwa hidupnya kini adalah penalti abadi. Ia hidup di bawah bayangan Yayasan Pelita Aisyah, yayasan yang didirikan dari harga pengkhianatannya. Setiap proyek baru, setiap pengumuman donasi, adalah palu yang menghantam hatinya, mengingatkannya bahwa ia hanya bisa berbuat baik secara tidak langsung melalui uang yang ia buang. Suatu sore, Randy mendapat tugas untuk mengantarkan beberapa karung beras dan bahan makanan kering ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Saat ia menurunkan karung berat itu, ia melihat sebuah plakat kecil di gerbang panti asuhan tersebut. Tertulis, donasi peralatan medis disediakan oleh Yayasan Pelita Aisyah. Randy tersentak. Bahkan di panti asuhan terpencil ini, bayangan Aisyah melingkupinya. Ia duduk di tangga, memandang plakat itu. Uang ganti rugi moral yang ia bayar telah bekerja dengan giat menjadi kebaikan yang tak terhingga. Terima kasih, Mas Randy, sudah bantu angkat, kata seorang pengurus panti asuhan. Kami sangat terbantu. 2 bulan lalu, kami mendapat bantuan peralatan kesehatan dari Yayasan Pelita Aisyah. Anak-anak jadi lebih sehat. Randy hanya mengangguk, tidak sanggup bicara. Ia sadar, ia telah menjadi instrumen kebaikan yang ia ciptakan dari kejahatannya sendiri. Meskipun ia tidak pernah bisa melihat makam Aisyah, ia bisa melihat warisan Aisyah. Inilah penebusannya. Penebusan yang sepi, tanpa pengakuan, tanpa pujian, dan penuh rasa sakit. Di sisi lain, Sofia telah sepenuhnya bertransformasi. Ia bukan lagi ibu berduka, melainkan ketua yayasan yang inspiratif dan berwibawa. Yayasan Pelita Aisyah telah berkembang pesat. Pemberitaan media yang memuji ketangguhan Sofia, ditambah dengan fakta bahwa dana awal yayasan berasal dari kompensasi pengabaian anak, memicu gelombang dukungan publik dan donasi. Sofia kini bergerak di lingkaran para dermawan dan profesional kesehatan. Ia berhasil membuka wing kedua dan meluncurkan program beasiswa untuk perawat anak kritis. Ia menggunakan semua energi dan kecerdasannya yang dulu ia curahkan untuk Randy, kini ia curahkan untuk Aisyah. Meskipun sukses, Sofia hidup sederhana. Ia tidak menyentuh kekayaan yang tersisa dari harta gono gini untuk keperluan pribadinya. Ia membiarkan uang itu bekerja, tumbuh, dan menjadi pahala abadi bagi Aisyah. Baginya, satu-satunya kebahagiaan adalah melihat anak-anak lain sembuh. Namun, di balik kekuatan itu, ia tahu ia belum benar-benar bebas. Ia membutuhkan satu konfrontasi terakhir, bukan untuk melampiaskan amarah, tetapi untuk menutup bab hidupnya dengan Randy secara permanen. 1 tahun setelah peresmian, Yayasan Pelita Aisyah mengadakan upacara peletakan batu pertama untuk bangsal perawatan intensif anak, PICU, yang baru. Ini adalah proyek terbesar mereka, didanai penuh oleh dana yayasan dan sumbangan besar dari klien lama Randy yang terkesan dengan integritas Sofia. Di pasar grosir, Randy kembali mendapat tugas. Kali ini, ia harus mengantarkan sejumlah besar pasir dan semen curah ke area pembangunan rumah sakit harapan utama. Sore itu, Randy tiba di lokasi konstruksi. Keringat membasahi bajunya, dan debu semen menempel di wajahnya yang kuyup. Ia mulai menurunkan karung-karung itu dari truk. Tiba-tiba, ia mendengar kerumunan dan suara wartawan. Di dekatnya, di panggung kecil yang dihiasi spanduk Pelita Aisyah PICU, Sofia sedang memberikan pidato. Randy membeku. Ia tidak berani mendekat. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan, di antara tumpukan karung semen, menonton Sofia di bawah cahaya sore yang emas. Sofia tampak bersinar, dikelilingi oleh para dokter, perawat, dan tokoh masyarakat. Ia adalah simbol keberanian dan penebusan. Saat Randy sedang memanggul karung terakhir, ia berjalan mundur dan menabrak seseorang. Maafkan saya, Randy bergumam, segera berbalik. Di depannya berdiri Sofia. Ia baru saja turun dari panggung dan sedang berjalan menuju mobilnya, ditemani oleh Dewi dan Tio. Ia mengenakan setelan jas putih yang kontras dengan pakaian Randy yang penuh debu dan keringat. Dewi dan Tio segera bereaksi, melangkah maju untuk menghalangi Randy. Randy, menjelah. Jangan berani-berani mendekati Sofia, tegur Dewi tajam. Randy mengabaikan mereka. Matanya terkunci pada Sofia.
Randy tidak lagi menunjukkan amarah, tidak ada kebencian, hanya kepasrahan dan kesedihan yang tak terhingga. Aku hanya ingin minta maaf, kata Randy, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia tidak meminta kembalinya, tidak meminta uang, hanya maaf. Sofia mengisyaratkan kepada Dewi dan Tio untuk mundur. Ia menatap Randy, tatapannya tidak lagi dingin membeku seperti di ruang sidang, tetapi penuh dengan kelelahan emosional yang final. Maaf? Kau datang untuk apa, Randy? Uang sudah kuterima, perceraian sudah selesai, dan kau sudah kehilangan segalanya, tanya Sofia. Randy menunduk, menunjuk ke arah panggung peresmian di belakang mereka. Aku melihatnya, Sofia. Yayasan itu, Aisyah. Aku tahu kau tidak akan pernah memaafkanku. Aku tahu aku tidak pantas masuk ke makamnya. Tapi aku hanya ingin kau tahu. Aku hidup setiap hari dengan penyesalan itu. Setiap kali aku mengangkat karung, setiap kali aku melihat berita yayasan itu, aku tahu, itu adalah hukuman seumur hidupku. Randy mengangkat tangannya yang kasar, penuh luka kecil. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Tidak ada harta, tidak ada reputasi. Hanya penyesalan. Aku hanya memohon, tolong katakan pada Aisyah, jika kau bisa katakan padanya ayah menyesal. Katakan padanya ayah mencintainya. Air mata mengalir di wajah Randy, mencuci debu semen, meninggalkan jejak kotor di pipinya. Itu adalah permintaan yang jujur, tanpa pamrih, tanpa harapan. Sofia menatapnya lama. Ia melihat bayangan pria yang pernah ia cintai, kini hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi merasakan kepuasan dendam. Hanya ada kekosongan karena duka Aisyah tidak akan pernah terobati, bahkan oleh kehancuran Randy. Dengarkan aku, Randy, kata Sofia, suaranya rendah dan mantap, suara seorang wanita yang akhirnya menemukan kedamaiannya. Aku tidak bisa menyampaikan maafmu pada Aisyah. Itu urusanmu dan putri kita. Tapi kau sudah dihukum. Harta yang kau buang, kini menjadi berkah untuk anak-anak lain. Itulah cara Aisyah membalas MU, dengan memaksa kebaikan lahir dari kejahatanmu. Sofia menarik napas dalam. Penyesalanmu, Randy, adalah warisan terburukmu. Dan pelita Aisyah adalah warisan terbaikmu. Kau tidak perlu datang ke sini lagi. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu Dewi atau Tio. Tugasmu sudah selesai. Sofia mengakhiri kalimatnya dengan tatapan yang penuh finalitas. Tatapan yang mengatakan, kau tidak lagi penting. Kau sudah mati dalam hidupku. Ia berbalik, tanpa menunggu jawaban Randy, dan melangkah menuju mobilnya. Tio dan Dewi mengikutinya, meninggalkan Randy sendirian di antara karung-karung semen, di bawah bayangan lentera Yayasan Pelita Aisyah yang bersinar penuh harapan. Randy tidak bergerak. Ia tahu, itulah perpisahan terakhir. Ia telah membayar. Ia telah dihukum. Ia kini bebas, tetapi kebebasannya adalah hidup yang harus ia jalani sendiri, dengan penyesalan abadi sebagai satu-satunya teman. Ia tersenyum tipis, senyum yang pahit namun tulus. Akhirnya, ia bisa mulai menjalani hidup, bukan lagi untuk mendapatkan kembali hartanya, tetapi untuk menerima penebusannya. 5 tahun telah berlalu sejak perpisahan Randy dan Sofia di lokasi konstruksi picu Pelita Aisyah. 5 tahun yang dipenuhi oleh pertumbuhan Yayasan Pelita Aisyah dan penebusan dosa Randy yang sunyi dan tanpa akhir. Sofia tidak pernah melihat Randy lagi sejak hari itu. Ia tidak mencari tahu. Ia tidak membutuhkan konfirmasi atas penderitaan Randy. Baginya, penyesalan seumur hidup sudah menjadi takdir yang tak terhindarkan. Energi Sofia sepenuhnya terserap oleh yayasan. Yayasan Pelita Aisyah kini telah menjadi organisasi nirlaba terkemuka. Bangsal picu yang dulu baru peletakan batu pertama, kini berdiri megah dan modern. Ratusan anak telah tertolong, dan nama Aisyah menjadi sinonim dengan harapan di dunia medis. Sofia, dengan ketenangan dan wibawa yang ia dapatkan dari duka, telah menemukan tujuan hidupnya yang baru. Ia adalah seorang pemimpin yang dihormati, seorang pembicara yang menginspirasi, dan yang paling penting, seorang ibu yang berhasil mengubah air mata menjadi lentera. Ia tidak pernah menikah lagi. Pikirannya tidak lagi mengarah pada cinta romantis. Kehidupan cintanya telah ia kubur bersama Aisyah, dan ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk warisan putri kecilnya.
Dewi dan Tio tetap menjadi pilar terkuatnya, mengurus administrasi dan hukum yayasan. Mereka bertiga adalah tim yang tak terpisahkan, didorong oleh kenangan akan Aisyah dan penghinaan yang pernah mereka saksikan. Di sisi lain kota, Randy menjalani hidup yang sangat sederhana. Ia tidak pernah berhasil mendapatkan pekerjaan kantoran lagi, dan ia tidak menginginkannya. Ia tetap menjadi buruh harian, dengan bangga mengenakan kaos lusuh dan tangannya yang kasar. Namun, Randy menemukan cara penebusan kecilnya sendiri. Di luar pekerjaannya, ia menjadi sukarelawan tanpa nama di beberapa panti asuhan dan rumah sakit kecil. Ia tidak mengenakan seragam yayasan, ia hanya menawarkan tenaganya, membersihkan, membantu memindahkan pasien, atau sekadar mendengarkan cerita anak-anak. Ia menyalurkan keahliannya yang dulu sebagai direktur dengan membantu para pengurus panti asuhan menyusun proposal dan mengatur keuangan mereka. Ia melakukan ini secara anonim, tanpa meminta imbalan, dan seringkali menyumbangkan sebagian kecil upahnya. Suatu hari, Randy sedang membersihkan taman di panti asuhan Kasih Bunda. Ia melihat seorang ibu muda menangis di bangku taman. Ia mendekat perlahan. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Randy lembut. Ibu itu, yang bernama Rina, menceritakan bahwa putranya menderita penyakit jantung bawaan dan mereka kehabisan biaya untuk operasi. Mereka bilang, ada satu yayasan yang sangat membantu di rumah sakit besar itu. Namanya Yayasan Pelita Aisyah. Tapi saya takut tidak bisa menjangkaunya, isak Rina. Randy mendengarkan. Ia tahu persis yayasan itu. Ia menarik napas. "Jangan takut, Bu. Saya tahu tentang yayasan itu," kata Randy. Ia kemudian menjelaskan langkah demi langkah prosedur pendaftaran dengan detail, memandu Rina mengisi formulir yang rumit, dan meyakinkannya bahwa yayasan itu memang tulus membantu. Rina berhasil membawa putranya ke Bangsal Pelita Aisyah. Seminggu kemudian, Randy menerima pesan singkat dari Rina. "Terima kasih, Pak. Anak saya sudah dioperasi dan berhasil. Ia dirawat di Bangsal Pelita Aisyah. Berkat Bapak, anak saya selamat. Bapak Randy adalah malaikat." Randy menangis, membiarkan air matanya mengalir. Ia tidak perlu dipuji, ia tidak perlu diakui. Kenyataan bahwa ia membantu seseorang untuk mendapatkan pertolongan dari warisan putrinya sendiri sudah menjadi penebusan yang tak ternilai harganya. Ia telah menunaikan janjinya kepada Aisyah, meskipun secara tidak langsung. 7 tahun setelah kematian Aisyah, Randy memberanikan diri. Ia tahu Sofia pasti sudah melonggarkan peraturannya. Ia harus mencoba sekali lagi. Ia berjalan menuju TPU dengan bunga sedap malam di tangan. Di gerbang, petugas keamanan yang sama, kini sudah pensiun, tersenyum padanya. "Sudah lama, Pak Randy. Silakan, sudah diizinkan oleh Ibu Sofia," katanya. "Tuan sudah cukup sakit dan pantas untuk datang." Randy tahu, Sofia telah melihat hasil penebusannya, atau setidaknya, ia telah meredakan hukuman yang ia berikan. Randy berjalan menuju pusara Aisyah. Di sana, ia melihat Sofia sedang duduk, membersihkan nisan putrinya. Sofia telah menua, ada garis kelelahan di sudut matanya, tetapi auranya kuat dan damai. Randy berhenti beberapa langkah di belakangnya. "Sofia?" panggil Randy, suaranya pelan dan penuh hormat. Sofia menoleh. Tatapannya tidak lagi dingin, tetapi syarat dengan pengetahuan dan kesimpulan yang final. "Kau datang," kata Sofia. "Aku tahu kau akan datang, Randy. Sudah cukup lama. Kau sudah cukup membayar." Randy berjalan ke pusara, meletakkan bunganya. Ia berlutut di sebelah Sofia, namun menjaga jarak. Ia menatap nisan putrinya. Aku tidak akan pernah berhenti menyesal, Sofia," bisik Randy, suaranya tercekat. "Tidak ada harta yang bisa menggantikan detik-detik terakhirnya. Aku hanya ingin kau tahu semua yang terjadi, semua yayasan itu adalah cara Aisyah menunjukkan bahwa ia memaafkan ayahnya. Ia menggunakan kesalahan terbesarku untuk kebaikan." Sofia mengangguk. "Ya, Aisyah adalah pelita. Ia tidak memadamkan cahaya, ia menyebarkannya. Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatanmu sebagai suami. Tapi sebagai ayah, warisan Aisyah sudah menjadi bukti penebusanmu. Hukuman seumur hidup yang kuberikan telah mengubahmu menjadi instrumen kebaikan yang tak kau sadari."
Mereka duduk berdua di sana, di samping pusara Aisyah, untuk pertama dan terakhir kalinya sebagai mantan suami istri. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kebencian, hanya ada ikatan abadi melalui duka dan warisan putri mereka. Setelah keheningan yang panjang, Sofia berdiri. Aku harus pergi. Ada rapat dewan yayasan, katanya. Randy juga berdiri. Ia menatap Sofia. Terima kasih, Sofia. Terima kasih karena kau tidak membiarkan kehancuranku sia-sia. Sofia hanya tersenyum tipis, senyum yang bukan untuk Randy, melainkan untuk Aisyah. Sampai jumpa, Randy. Jaga dirimu. Dan teruslah bekerja, karena kau tahu, harta itu kini hanya akan menjadi lentera untuk orang lain. Sofia pergi. Randy tahu, ia tidak akan pernah bertemu Sofia lagi dalam konteks pribadi. Ia ditinggalkan sendirian di samping makam, yang kini telah menjadi tempat ziarah yang damai. Randy menatap nisan Aisyah. Ia tidak lagi menangis putus asa, melainkan tersenyum kecil. Ia telah kehilangan semua yang berharga, tetapi ia menemukan penebusannya. Ia adalah seorang pria miskin yang hidup dalam penyesalan abadi, tetapi ia adalah ayah dari seorang malaikat yang namanya kini menyelamatkan nyawa. Ia berdiri, membersihkan debu dari celana lusuhnya, dan berjalan menuju gerbang, siap menghadapi hari barunya, hari baru yang dipenuhi kerja keras, penyesalan, dan cahaya lentera pelita Aisyah yang abadi. 10 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya, malam pernikahan siri yang hancur di hari ketiga duka. 13 tahun sejak Aisyah pertama kali menutup mata. Dunia telah berubah, tetapi esensi dari pembalasan dendam Sofia tetap abadi. Sofia, sang pelita dan pilar harapan. Sofia, di usia 40-an, kini adalah sosok yang sangat disegani di tingkat nasional. Yayasan Pelita Aisyah tidak hanya memiliki bangsal picu di satu rumah sakit, tetapi telah melebarkan sayapnya ke 4 kota besar di Indonesia. Lentera Aisyah telah menjadi simbol resmi yang diakui oleh Kementerian Sosial, melambangkan harapan bagi anak-anak kurang mampu dengan penyakit kritis. Wajah Sofia sering muncul di majalah dan televisi, tetapi bukan sebagai korban, melainkan sebagai filantropis yang berwibawa. Ia menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaiannya bukan berasal dari melupakan, melainkan dari mengubah duka menjadi tujuan hidup yang monumental. Ia tidak pernah mencari pengganti Randy. Hatinya, meskipun sembuh, tetap disegel, sepenuhnya didedikasikan pada Aisyah. Setiap tepuk tangan, setiap nyawa yang terselamatkan, adalah surat cinta yang ia kirimkan pada putrinya di surga. Dewi dan Tio kini menjadi bagian penting dari Dewan Eksekutif Yayasan, dan mereka bertiga sering merayakan keberhasilan kecil yayasan dengan makan malam sederhana, di mana mereka akan selalu bersulang untuk Aisyah, si pemicu perubahan besar. Randy tetaplah Randy, si buruh harian. Ia tidak pernah berhasil keluar dari kemiskinan yang ia ciptakan sendiri, tetapi ia tidak lagi mencoba. Penyesalan adalah rantai yang mengikatnya, dan ia menerimanya dengan pasrah. Ia tetap bekerja di pasar grosir, tangannya semakin kasar, dan tubuhnya semakin kurus. Namun, ia tidak sepenuhnya menghilang dari kehidupan Aisyah. Tanpa sepengetahuan Sofia, Randy kini menjadi donatur anonim yang sangat aktif, menyumbangkan hampir setengah dari upah hariannya untuk berbagai panti asuhan dan rumah sakit kecil, terutama yang bekerja sama dengan Yayasan Pelita Aisyah. Ia membantu menyalurkan bantuan dan informasi, menjadi jembatan antara yang membutuhkan dan yayasan putrinya. Randy tidak mencari pengakuan. Ia tahu, kebaikannya tidak akan pernah cukup untuk menutupi kesalahan fatalnya. Ia hidup untuk mendengar kisah-kisah sukses, kisah-kisah tentang anak-anak yang sembuh berkat bangsal Pelita Aisyah. Di matanya, itulah satu-satunya cara ia diizinkan menjadi ayah bagi putrinya, melalui penebusan yang tak terucapkan. Setiap tahun, di hari ulang tahun Aisyah, Randy akan duduk di trotoar di seberang TPU, menatap gerbang yang tetap tertutup untuknya. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa meskipun ia tidak bisa melihat makam Aisyah, nama putrinya kini terukir di gedung-gedung besar, di hati banyak orang, dan yang terpenting, di atas tumpukan kekayaannya yang telah diubah menjadi lentera abadi. Maya, si pelakor gila harta, sepenuhnya menghilang dari peredaran setelah ia gagal mendapatkan uang dari Randy dan keluarganya. Hidupnya menjadi cerita peringatan di lingkungan lamanya,
tentang keserakahan yang berakhir dengan kehinaan dan kemiskinan. Kisah Randy dan Sofia adalah bukti bahwa keadilan tidak selalu berbentuk penjara. Bagi Randy, hukuman seumur hidup adalah kesadaran pahit bahwa semua yang ia abaikan telah direbut kembali dan diubah menjadi sesuatu yang mulia, menjadikannya penebusan yang harus ia saksikan setiap hari. Sofia telah memenangkan segalanya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, ia mendapatkan kebangkitan dirinya, dan yang paling penting, ia memastikan nama putrinya, Aisyah, akan hidup selamanya sebagai pelita abadi yang menerangi kegelapan, sebuah warisan cinta yang lahir dari pengkhianatan terkejam.